Welcome to Mobile Legends! Had no need to fight tonight. Satu, dua, tiga. Oke, baik Bapak Ibu, selamat datang di video ini. Kami dari kelompok Tambon akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat program pendeteksi hewan. Begitu. Nah, mari kita simak videonya bersama-sama. Hal pertama yang harus kita siapkan adalah yang pertama dataset berupa 3 jenis hewan yang sudah disediakan. Terus kemudian kita sudah masuk ya di halaman websitenya Teachable Machine dan PictoBlock. Nah, PictoBlock ini Bapak Ibu saya sarankan untuk klik di bagian profile sini ya. Jika masih ada pop-up untuk mengisikan data diri, silahkan diisikan. Nah, hal ini bertujuan untuk membuka fitur lengkap dari si PictoBlock-nya seperti itu. Oke, baik, mari kita mulai untuk pembuatan programnya. Kita ke website Teachable Machine dulu, kita klik Get Started, terus kemudian kita pilih Image. Nanti akan muncul pop-up seperti ini, silahkan diklik saja Bapak Ibu. Nah, pada bagian ini kita sudah disediakan 2 kelas untuk nanti berisi data-data berupa hewan. Ya, oke. Nah, di sini karena kita tadi ada 3 hewan, kita tambahkan 1 kelas lagi di sini 3. Nah, kita ganti dulu namanya menjadi gajah yang pertama, yang kedua kuda, dan yang ketiga orang utan. Oke, udah benar. Terus kemudian di sini kita upload Bapak Ibu. Silahkan klik di bagian upload, terus kemudian klik yang ini ya, choose image from your files. Nah, ini kita akan mengambil data dari perangkat kita masing-masing. Nah, di sini dataset tadi, nah karena tadi yang pertama gajah, kelas pertama gajah, kita pilih gajah ya. Silahkan klik terus kemudian CTRL-A, kemudian open. Nah, nanti akan mengupload semua gambar gajah yang tadi sudah disediakan. Yang kedua kuda, di sini kita bisa sama ya metodenya ya, ke file kuda, klik dulu CTRL-A, open. Terus kemudian yang ketiga di sini orangutan, klik seperti ini dan open. Oke, baik. Nah, kita sudah punya 3 data. Oh, maaf. Ini salah ya ternyata ya. Kita hapus dulu. Kita tambah lagi, maaf, ada salah data. Orangutan. Salah penginputan data ternyata, data gambarnya. Harusnya orangutan. Seperti ini. Nah, ini udah sempurna. Terus kemudian kita klik tombol training model maksudnya. Kita klik. Nah, di sini adalah proses di mana AI belajar gitu dari 3 data yang sudah kita sediakan. Oke, kita tunggu waktunya. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Di sini webcam sudah aktif ya. Nah, sekarang coba kita deteksi dulu lewat presentase dari tampilan ada di bawah ini gitu. Nah, ini saya dibilang mirip kuda mungkin ya maksudnya. Oke, saya sudah siapkan gambar. Sebentar. Ini di gambarnya. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama dulu mungkin Bapak Ibu ya, gajah gitu. Saya arahkan ke kamera. Nah, di sini presentase gajahnya menjadi 100. Coba kita beralih ke gambar selanjutnya, kuda. Sini Bapak Ibu. Oke, kudanya 100 ya. Oke, terus kemudian ini dia. Oke, orangutan. Oke, harusnya berhasil ya Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah berhasil, silakan klik export model. Terus kemudian, di bagian sini silakan Bapak Ibu klik upload my model dulu, diklik ya. Oke, kita tunggu prosesnya.
uploading. Nah, sampai nanti di sini ada tombol copy. Nah, kalau sudah muncul tanda copy di sini Bapak Ibu silakan diklik copy. Kemudian kita selanjutnya masuk ke aplikasi Pictoblocks-nya. Oke, nah di sini masih default ya pengaturannya, tidak ada penambahan extension. Kita akan tambahkan dulu extensionnya. Silahkan arahkan mouse di bagian kiri bawah, klik, kita cari, nah ini dia, ML with Teachable Machine. Kita klik saja Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul kategori baru di sini, machine learning. Silahkan Bapak Ibu klik tombol load model ya. Kita klik, nah kita pastekan yang tadi sudah kita kopikan dari Teachable sini ya. Kita pastekan terus kemudian kita load model. Oke, di sini kita tunggu dulu Bapak Ibu. Nah, oke, sekarang sudah muncul Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan mulai untuk pembuatan dari pendeteksi hewannya. Oke. Nah, sebentar agar nanti gambar ini tidak di tengah, saya geser dulu ke kiri di sini Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Nah, kita mulai perintahnya. Kita pertama ke kategori event dulu. Untuk memulai program kita pilih headblock ini Bapak Ibu ya. When kita klik bendera. Nah, apa yang terjadi nih? Yang terjadi agar nanti gambarnya ini tetap di sini ya, kita pilih go to X di sini. Nah, dia sudah menyesuaikan dengan koordinat yang tadi sudah kita pindahkan. Nah, setelah ini apa Bapak Ibu? Setelah ini adalah kita masuk ke bagian kategori machine learning. Bapak Ibu bisa masukkan perintah ini. Turn on video stage with transparency. Nah, ini dia akan nanti setelah di-run akan menyalakan webcam kita ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus kemudian setelah ini kita masukkan dulu sebuah perintah yaitu forever atau perulangan. Nah, di perulangan ini jadi nanti setelah kita play nanti program akan berjalan terus menerus ya. Dia akan looping di sini Bapak Ibu. Nah, di dalam forever ini kita masukkan perintah if seperti ini. Nah, di if ini kan ada sebuah blok yang diisi dengan operator ya Bapak Ibu ya. Kita bisa pilih dulu n sebagai operatornya. Nah, di n ini ada dua operator lagi nih Bapak Ibu. Di dalamnya yang pertama yang kedua di sini saya kasih ini dulu ya, lebih besar. Yang di sini kita isi dengan yang ini ya, kelas gajah ini. Oke. Oh, sorry. Bukan. Kita isi dengan sebentar Bapak Ibu. Nah, ini dia. Is identified class from web camera. Jadi nanti dia akan mengidentifikasi gajah gitu ya, gajah. Nah, terus kemudian di sini kita masukkan perintah gajah di sini. Nah, kelas gajah. Terus kemudian di sini nilainya kita ubah menjadi 90. Jadi keterangannya kalau nilai akurasinya gajah itu 90, maka nanti di sini dia akan si Toby ini akan mengatakan gajah gitu ya. Gajah selama 2 detik. Oke. Nah, bagaimana dengan yang kuda dan juga orangutan? Kita tinggal duplikat saja. Nah, pastikan berada di bawah tombol if lagi nih Bapak Ibu. Kita duplikat lagi, taruh di bawahnya di sini. Oke, ini karena dia minta akses webcam ya, kita klik allow this time karena nanti kita membutuhkan webcam ini untuk mendeteksi gambar yang kita sediakan. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini masih sama ya Bapak Ibu kelasnya, kita ubah menjadi sesuai sesuai kelas masing-masing. Kuda, di sini juga kita ganti kuda. Di sini jadi orang utan. Di sini jadi orang utan. Nah, jadi misalkan waktu kita arahkan gambar ke kamera gitu ya, kalau akurasinya itu gambar tidak mengidentifikasi gajah gitu ya, tidak mengidentifikasi gajah, maka dia akan lanjut ke if selanjutnya gitu Bapak Ibu. Then ya kan, if then kalau misalkan ini terpenuhi berarti nanti dia akan mencetak ini, tapi kalau misalkan tidak dia akan lanjut ke if selanjutnya dan seterusnya Bapak Ibu. Oke, baik, sekarang
Saya stop dulu. Kita mulai dari awal, kita tampilkan video ini. Nah, di sini ada indikator sebenarnya Bapak Ibu. Indikator inilah yang dimaksud sebagai ini nih. Kalau nilai ini itu 9 lebih dari 90, maka dia akan mencetak kata gajah. Tapi kalau misalkan dia tidak di atas 90, maka dia tidak akan mencetak kata gajah gitu ya. Atau mungkin kita turunkan dulu di sini indikatornya menjadi 70 mungkin. Karena tadi gambarnya waktu di teachable agak nggak stabil ya, mungkin karena gambarnya yang saya sediakan dari handphone. Oke, baik, kita mulai Bapak Ibu. Kita run dulu ya, kita run dulu programnya seperti ini. Terus kemudian kita masukkan perintah ya, masukkan perintah gambar. Sebentar, kita ini ya, kita mulai. Di sini saya sudah siapkan gambar pertama yaitu gajah. Kita arahkan kamera. Nah, dia mendeteksi gajah Bapak Ibu ya. Terus kemudian coba ke gambar kedua, yaitu kuda seperti ini. Nah, dia kuda gitu ya Bapak Ibu. Oke. Terus kemudian gambar ketiga seperti ini. Nah, orangutan. Oke, berarti program berhasil ya Bapak Ibu ya. Tidak ada masalah. Masalahnya cuma di sini, kalau misalkan tidak ada gambarnya, dia mendeteksi kuda. Mungkin data menilai saya tuh mirip kuda mungkin ya. Oke. Demikian demonstrasi pembuatan program pendeteksi hewan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Victory!